Baik, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan kesehatan diajarkan di sekolah. Perkenalkan, nama saya Willy Christopher Saragi, NIM saya 62131111093. Saya dari kelas PJKR 3E. Baiklah, pentingnya pendidikan kesehatan. Banyak dari kita yang sudah diajarkan pentingnya kesehatan sejak menginjak pendidikan sekolah dasar hingga bangku sekolah menengah atas. Sehingga ketika dewasa, kita bisa mengetahui mana yang berguna bagi kesehatan dan mana yang bisa menurunkan kesehatan. Jika kita maknai lebih lanjut, sebenarnya ada beberapa tujuan mengapa pendidikan kesehatan itu perlu diberikan. Antara lain, satu, tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta peran aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Yang kedua, terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat baik fisik, mental, sosial, dan sosial sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Berikut ini juga ada beberapa sumber kalangan ahli dan institusi mengenai pendidikan kesehatan dan antara lain, menurut WHO, tujuan penyuluhan pendidikan adalah untuk mengubah perilaku perseorangan dan atau masyarakat dalam bidang kesehatan. Yang kedua, tujuan utama pendidikan kesehatan adalah agar orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada pada mereka ditambah dengan dukungan dari luar, dan mampu memutuskan kegiatan yang tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, tujuan pendidikan kesehatan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik secara fisik, mental, dan sosial, sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Pendidikan kesehatan di semua program kesehatan, baik pemberantasan penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, maupun program kesehatan lainnya. Jadi, tidak lain adalah tujuan pendidikan kesehatan itu sebenarnya supaya manusia itu dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman pentingnya kesehatan, supaya tercapai perilaku sehat, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dan yang lebih penting adalah menjadi manusia yang produktif secara ekonomi maupun sosial. Ada beberapa pendidikan kesehatan yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengedukasi dan membina peserta didiknya. Apa saja kira-kira pendidikan kesehatan yang diaplikasikan itu? Yuk simak di bawah ini. Yang pertama itu adalah pendidikan dan literasi gizi. Lalu selanjutnya optimalisasi aktivitas fisik. Yang ketiga pembinaan kader kesehatan sekolah. Yang pertama pendidikan dan literasi gizi. Dengan terpenuhnya asupan gizi bagi peserta didik, pembelajaran yang ditangkap oleh para peserta didik akan lebih maksimal. Maka dari itu, pendidikan dan literasi gizi dilakukan sebagai upaya untuk mengubah sikap dan perilaku untuk mendukung pemenuhan gizi seimbang pada peserta didik. Dalam pendidikan gizi, peserta didik diedukasi mengenai menu makanan yang sehat dan bergizi cukup. Sarapan bersama juga bisa dilakukan dengan membawa bekal bergizi seimbang. Untuk literasi gizi, guru dapat menugaskan kepada peserta didik agar membaca tulisan seputar edukasi gizi untuk yang dilaksanakan seminggu sekali. 15 menit pada jam literasi di sekolah. Selain membaca, siswa juga dapat berdiskusi dengan guru, membuat proyek bertema gizi atau role play di kelas. Yang kedua, optimalisasi aktivitas fisik. Selain gizi yang cukup, pendidikan kesehatan juga terdapat di kegiatan intrakurikuler dalam mata pelajaran PCOK. Aktivitas fisik dalam mata pelajaran PCOK harus dimaksimalkan, didukung juga dengan kegiatan ekstrakurikuler fisik seperti futsal, basket, voli, pencaksilat, dan sebagainya. Peserta didik dapat juga diimbau untuk melakukan peregangan pada pergantian jam pelajaran, minimal 1 kali per hari.
Peregangan bisa merefresh para peserta didik setelah jenuh belajar. Yang ketiga, pembinaan kader kesehatan sekolah. Satuan pendidikan pun perlu mengadakan kegiatan pembinaan kader kesehatan sekolah bagi para peserta didiknya. Kader kesehatan sekolah adalah peserta didik yang terpilih untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan UKS, menyebarkan informasi kesehatan bagi teman sebaya, serta mengajak dan memberikan teladan pelaksanaan. Idealnya, setiap kelas memiliki satu kader kesehatan agar penyebarannya merata. Pembinaan kader-kader kesehatan itu menjadi bagian dan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa meningkatkan pengetahuan peserta didik terkait bidang kesehatan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.